Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil mannan ar-rahimir rahman alladzi syarrafana bi syahri Ramadan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil akwan Habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila mamarril ayyami wasyuhuri wal a'wami wal azman amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dipertemukan, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang paling mencintai kita, yang paling menyayangi kita, yang tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya, baik di dunia sampai kelak di akhirat. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bulan yang sangat agung dan mulia, yang insya Allah tidak lama lagi kita akan memasukinya, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dalam sisa bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita yang masih hidup tidak lupa kita doakan, mudah-mudahan mereka semua juga diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang khutbahnya Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan khutbah ini sekaligus bagi keseluruhan umatnya, termasuk bagi kita semua. Khutbah ini disampaikan oleh Nabi SAW menjelang bulan Ramadan. Terakhir kita sampai di mana Nabi SAW dalam khutbahnya beliau menjelaskan di antara keutamaannya Ramadan, pahala ibadah dilipat gandakan. Itu terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan satu fardu dalam bulan Ramadan, maka pahalanya seperti 70 fardu di luar Ramadan.
Kalau satu sunnah, wa man taqarraba fi bi khasla minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kalau satu sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti satu fardu. Satu fardu di bulan Ramadan seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu saya ingatkan kembali, mari perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Kalau yang fardu insya Allah kita semua sudah bisa menjaga dengan baik. Tapi yang sunnah ini kadang-kadang yang sering kita ini kadang-kadang bermalas-malasan. Karena kita menganggap sunnah walaupun ditinggalkan tidak berdosa. Tapi mari kalau bulan Ramadan yang sunnah-sunnah ini kita jaga, para hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah. Kenapa? Pahalanya beda. Kemarin sudah saya sampaikan, sholat-sholat sunnah kalau bisa jangan ada yang bolong Ramadan nanti. Kalau luar Ramadan mungkin kita kurang perhatian dengan qobliyah ba'diyah. Ramadan istiqomah, qobliyah ba'diyahnya yang komplit. Jangan ada yang ditinggalkan kalau bisa. Kalau bisa setelah Ramadan juga komplit, alhamdulillah. Witir juga gitu. Biasanya kan kita kalau witir 3 rakaat. Kalau Ramadan mari beda kalau bisa. Ini syahrul ibadah. Ya kalau di masjid, di musola biasanya 3 rakaat witirnya. Kita tambahi lagi 8 rakaat. Jadi 11 rakaat komplit. Itu paling banyaknya witir. Sholat tasbih, saya kemarin menyampaikan di Hadramut itu kalau sholat tasbih Ramadan bukan cuma malam Jumat, tapi tiap malam sholat tasbih. Kalau bisa seperti itu alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya walaupun malam Jumat seminggu sekali di bulan Ramadan ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa tiap malam jauh lebih baik lagi. Intinya mari pokoknya ini Ramadan syahrul ibadah. Kita tingkatkan ibadah kalau bisa. Waktu kita semuanya kita gunakan untuk ibadah. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena Ramadan ini disebut syahrul hasad, bulan panen. Panen apa? Ya panen pahala ini bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai situ kemarin kita pembahasannya. Malam hari ini lanjutan khutbahnya Nabi SAW. Wa huwa syahrus sabr. Ramadan ini disebut bulan kesabaran. Kita diperintahkan sabar itu sebetulnya nggak cuma Ramadan, tapi kalau Ramadan lebih-lebih lagi. Ya ini bulan Ramadan bulan kesabaran. Sabar, nahan emosi, jangan gampang marah kalau Ramadan. Oleh karena itu sampai-sampai Nabi dalam riwayat kalau ada orang yang ngajak kita cekcok, ngajak kita ribut, ngajak kita debat mulut saja, maka jangan kita layani. Katakan kepada dia, inni shaim, saya puasa. Katakan kepada dia, saya puasa. Jangan dilayani. Jangan terpancing emosi kita. Kalau debat mulut aja, tengkar mulut aja nggak boleh, apalagi sampai kontak fisik, lebih parah lagi. Oleh karena itu hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya cekcok mulut. Mungkin diantaranya itu kadang-kadang guyonan yang keterlaluan. Ya. Kalau katanya orang Jawa poyok-poyokan. Lek wis kenemenen suwe-suwe duduk cuma tengkar mulut suwe-suwe soan teman-teman. Oleh karena itu nggak usah, sudah hindari yang seperti itu, hindari sudah. Duduk-duduk untuk seperti itu dihindari sudah. Perbanyak ibadah tadi. Ya. Sabar untuk juga menahan hawa nafsu. Kalau Ramadan ada larangan-larangan ini. Yang biasanya halal jadi haram ketika kita sudah niat puasa. Ya sabar. Jadi kita diperintahkan ya, selama Ramadan ini atau dilatih selama Ramadan ini kesabaran kita.
sabar tidak makan, sabar tidak minum, walaupun makanan itu halal, walaupun minuman itu halal, sabar tidak mendatangi istri, sabar meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi Ramadan ini syahrus sabr, bulan untuk kesabaran. Dan ini kita digembleng. Kalau kita lulus, insya Allah setelah Ramadan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena kita akan siap selalu memerangi nafsu kita, ya, sabar untuk melawan ajakan-ajakan nafsu yang mengajak kita berbuat tidak baik. Oleh karena itu dalam lanjutannya Nabi SAW menyatakan was-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Orang itu kalau sudah sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar itu kan bukan dapat musibah saja kan. Sabar itu bukan ketika kita dapat musibah, dapat bencana saja, bukan. Tapi juga sabar itu melaksanakan taat. Perintah sholat sama Allah, sabar sholat. Diperintah puasa, sabar puasa. Ya. Diperintah birrul walidain, sabar birrul walidain. Ya. Melaksanakan perintah Allah itu perlu sabar. Demikian juga menjauhi larangan Allah, perlu kesabaran. Kalau nggak sabar ya kita mudah terjerumus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sabar untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Sabar untuk tidak durhaka sama orang tua. Ya. Sabar untuk tidak meneguk minuman keras atau obat-obatan terlarang. Sabar untuk tidak menggunjing orang, menceritakan aibnya orang. Sabar untuk tidak mengambil haknya orang lain, dan begitu seterusnya. Banyak larangan-larangan Allah ini juga modalnya kalau kita ingin selamat, nggak terjerumus, kita sabar menahan nafsu kita. Maka kalau orang sudah seperti itu, thawabuhul jannah, pahalanya surga. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Menahan hawa nafsu dari keinginan yang tidak baik itu yang keinginan-keinginan jelek, keinginan berbuat dosa, maksiat, ya, nerjang larangan Allah, itu modalnya apa? Orang bisa seperti itu sabar. Menahan nafsunya daripada keinginan-keinginan nafsu yang ingin mengajak maksiat, mengajak berbuat dosa, maka dia sabar untuk memeranginya, melawannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti itu surga yang akan menjadi tempatnya. Oleh karena itu Ramadan ini syahrus sabr, bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Kita digembleng sama Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan ini untuk menjadi orang yang sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Dan kalau kita lulus, insya Allah sabar itu buahnya, hasilnya adalah nanti surganya Allah. Wahwa syahrul muasa. Ramadan itu juga syahrul muasa, bulan untuk saling tolong menolong. Bulan untuk saling tolong menolong. Sebetulnya ya nggak bukan Ramadan saja sih, kita umat Islam ini selalu dianjurkan saling tolong menolong. Kita sudah sering mendengar hadisnya Nabi, matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasad bis-sahri wal humma. Kita sudah sering mendengar hadis itu. Perumpamaan orang-orang beriman ini seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang mengeluh sakit, maka seluruh anggota badan ini ikut merasakan sakit, nggak bisa tidur, panas dingin, greges.
Padahal yang sakit mungkin cuma kepalanya pusing atau satu giginya yang sakit, tapi satu badan ikut sakit. Seperti itu sifatnya orang mukmin sebetulnya. Tapi lebih-lebih kalau Ramadan. Nabi Muhammad itu kalau di luar Ramadan sangat dermawan, tapi kalau udah Ramadan lebih dermawan lagi itu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tingkatkan ya perhatian kita kepada saudara kita sesama muslim itu. Kalau Ramadan lebih kita tingkatkan lagi, saling tolong menolong. Apalagi masa-masa sekarang ini ya, Masya Allah, pandemi apa? Saat ini pandemi COVID-19, kasihan. Kita lihat banyak saudara-saudara kita muslimin muslimat yang mereka sebagian itu kadang-kadang tahu-tahu kehilangan pekerjaan mendadak. Kalau nggak keliru sampai-sampai ada yang berapa hari nggak makan, atau yang penghasilannya turun drastis. Oleh karena itu mari bagi yang mampu ya jangan berat, infakkan harta benda yang itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu saudara-saudara kita yang mereka dalam keadaan membutuhkan. Dan tidak akan rugi. Kalau kita meninggal, sepeser pun gak ada yang kita bawa, kita tinggal semuanya. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu investasi akhirat kita. Itu milik kita yang sesungguhnya. Di akhirat akan kita lihat nanti. Pahalanya sedekah kita itu akan kita lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu kalau sering bantu orang lain, ketika dia dalam kesulitan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan segera diberi bantuan oleh Allah. Wallahu fi aunil abdu, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Oleh karena itu mari, khususnya masa-masa sekarang ini, perhatikan kerabat dekat kita, perhatikan. Kalau kita jadi orang yang kaya, harta kita berlimpah, lihat kakak kita gimana keadaannya, lihat adik kita gimana keadaannya, paman kita, bibi kita, saudara kakek kita, saudara nenek kita, kerabat ini utamakan dulu. Tetangga kita sebelah kanan kiri, lihat kalau mereka ada yang memerlukan, mari. Apalagi bulan Ramadan ini, Nabi menyatakan syahrul muasa, bulan untuk saling tolong menolong, untuk saling membantu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan, kesusahan dari seorang muslim, satu kesulitan, maka besok di akhirat satu kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan akhirat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan ini bulan di mana rezekinya orang yang beriman ditambah. Oleh karena itu kaum muslimin yang yakin, ini yang menyatakan siapa? Ini kalimat keluar dari mulutnya siapa? Keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saya ingatkan khususnya saudara-saudara kita yang mereka mungkin sekarang mengalami cobaan, penghasilannya turun drastis atau pekerjaannya hilang mendadak karena PHK atau karena yang lain. Jangan khawatir. Yang memberi rezeki yang hakiki itu bukan makhluk, tapi Al-Khaliq, Allah. Ar-Razzaq huwallah, pemberi rezeki itu Allah. Dan Nabi Muhammad sudah ngasih kabar gembira, jangan khawatir. Pasti dikasih jalan sama Allah. Ramadan akan ditambahi rizkinya orang yang beriman, sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam lanjutan khutbahnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, terutama bagi mereka yang mampu ini, ya. Motivasi untuk bersedekah, khususnya di bulan Ramadan. Nabi menyatakan, man fattara fihi sha'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan lidzunubi. Barang siapa yang memberikan buka di bulan Ramadan, orang yang dalam keadaan puasa, maka dia dapat pahala seperti membebaskan budak dan diampuni dosa-dosanya. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, sebagian sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tidak semua kami, ya Rasulullah, punya sesuatu untuk memberikan buka kepada orang yang puasa. Iya, kalau yang kaya-kaya bisa ngamalkan ini. Kalau yang fakir kami ini nggak bisa, ya Rasulullah. Ya, gampang-gampangannya ada sahabat yang sebagian ini mungkin komplain lah ke Nabi. Itu kalau yang kaya-kaya mampu, ya Rasulullah. Kalau kita nggak mampu, ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Qala yu'tillahu hadha thawab man yufattiru sha'iman ala madqati labanin au syarbati ma'in au tamratin. Kata Nabi, Allah memberikan pahala ini tadi. Apa pahalanya tadi? Seperti membebaskan budak dan diampuni dosanya. Dapat pahala tersebut orang yang memberikan buka kepada orang yang puasa, walaupun hanya setetes susu atau seteguk air atau satu biji kurma. Ini perumpamaan ya, jangan dipraktekkan seperti ini ya. Ngasih setetes susu atau seteguk air atau satu biji kurma, diundang ke rumahnya dikasih satu biji kurma misalnya. Cuma ini artinya Nabi ingin menjelaskan, walaupun sedikit, walaupun seadanya sesuai kemampuan, jangan khawatir, pahala tadi itu didapat oleh orang tersebut ya. Lain lagi kalau sampai kenyang orang yang puasa tadi, dijamu sampai kenyang. Jadi duduk, bukan cuma kalau bahasanya kita orang Pasuruan, bukan cuma takjil saja. Kalau takjil itu kan biasanya kurma sama minuman selesai ya. Mungkin makanan ringan ya, gedang goreng ya, atau sambosa. Lain lagi kalau sampai kenyang orang puasanya. Berarti dikasih apa kalau sampai kenyang? Dikasih makan. Ya, dikasih makan. Selain kurma yo rawon sak piring lah mungkin. Utawa soto, utawa sate gulai. Wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubih. Barang siapa yang membuat kenyang orang yang dalam keadaan puasa. Ya, maksudnya kenyang di sini ya waktunya buka ya. Bukan makan siang hari ya, ojo salah paham ya. Jadi bukan cuma ngasih makanan ringan, tapi yang makanan berat juga dikasih. Barang siapa yang membuat kenyang orang puasa, maka dia mendapatkan maghfiratan lidzunubi, pahalanya ini dapat ampunan dosa. Wasaqahu rabbuhu min haudhi. Nabi menyatakan apa? Tuhannya Allah akan memberikan minum kepada dia dari telagaku. Nah, jadi bakal termasuk orang yang antri nanti. Antri dapat minum dari telaganya Nabi. Kalau sudah antri minum dari telaganya Nabi, itu tandanya ahlul jannah. Kalau nggak ahlul jannah nggak mungkin ikut antri minum dari telaganya Nabi. Syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Satu teguk saja minum dari telaganya Nabi tidak akan pernah haus selama-lamanya. Waduh, kalau gitu gak enak ya, masuk surga sudah gak haus lagi, buat apa? Nikmati. Tapi kalau minum dari telaganya Nabi ini untuk menghilangkan dahaga, karena kita masih di padang mahsyar, panas luar biasa ya. Bukan cuma itu, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqussa min ajrihi syai'.
dan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi, yang ia beri buka, tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Kalau ngasih buka orang 10, maka pahalanya orang 10 tadi yang dia kasih buka sampai kenyang ya, asba'a ini, sampai kenyang, bukan cuma makanan ringan sama makanan berat berarti ini ya, ngasih makan lah gampang-gampangannya. Pahalanya yang 10 tadi yang dia kasih buka, dia dapat. Tapi bukan berarti yang 10 itu diambil, hilang, jangan dapat apa-apa yang 10 itu, enggak. Tetap jangan khawatir, jangan takut kalau diundang buka. Oh katanya yang undang buka dapat pahalanya seperti orang puasa, pahala puasa saja diambil dong. Wah, salah paham itu. Tetap orang itu dapat, tapi yang undang tadi, yang ngasih makan walaupun nggak ngundang bisa diantar juga ke rumahnya, dia dapat pahala sejumlah orang yang puasa tadi yang ia berikan buka tadi itu. Jadi kalau orang 10 dia dapat pahalanya orang 11 sama puasanya dia sendiri insyaallah. Ya. Jadi luar biasa. Oleh karena itu mari, ini kesempatan emas bagi kita ini, khususnya yang punya rezeki yang berlimpah, punya kelebihan, ya kelebihan rezeki, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ini sudah Nabi ini yang menyampaikan, ini Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya untuk memotivasi kita agar kita ini nggak berat untuk bersedekah, khususnya selama bulan Ramadan, apalagi kondisi kita saat ini. Kasihan banyak saudara kita yang memerlukan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa huwa syahrun, dan bulan Ramadan itu katanya Nabi, syahrun awwaluhu rahmah, permulaannya adalah rahmah, hujan rahmat 10 hari pertama. Wa ausatuhu maghfirah, ya pertengahannya 10 pertengahan itu ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan 10 terakhir itqun minan nar, pembebasan daripada pembebasan daripada api neraka. 10 terakhir. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar. Barang siapa yang agak meringankan, barang siapa yang meringankan, khaffafa an mamluki, daripada budaknya. Ya kalau mungkin sekarang pembantunya, pegawainya, karyawannya, ya rotok diringan lah pekerjaannya, tidak terlalu di apa? Tidak terlalu di apa ya? Dikeras misalnya, terlalu ketat ya. Terlalu kereng misalnya ya, agak diringankan lah, beban pekerjaan agak diringankan karena Ramadan, mungkin orang puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, dia dalam keadaan panas terik matahari bekerja, agak diringankan misalnya ya, maka yang seperti itu katanya Nabi apa? A'taqahullahu minan nar, Allah akan bebaskan dia dari api neraka ya. Kemudian pesannya Nabi SAW, amalan apa yang kita diperintahkan untuk memperbanyak? Fastakthiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyak dalam bulan Ramadan itu 4 perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang bisa membuat Allah ridha dengan, kalian membuat Allah ridha dengan 2 perkara tersebut, membuat ridho Tuhan kalian. Wa khoslatain, 2 perkara la ghina lakum anhuma, yang kalian pasti butuh dengan keduanya, perlu dengan keduanya. Amal khoslatan allatani turduna bihima rabbakum, 2 perkara yang bisa membuat ridho Tuhan kalian dengan keduanya. Apa? Fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu kamu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan kalian beristighfar. Berarti kalau dibaca jadi bacaan apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wa amal khaslatan allatani la ghina lakum anhuma, 2 perkara yang kalian pasti butuh, perlu dengan keduanya. Apa yang kalian pasti perlu dengan keduanya? Ya.
Tas'aluna rabbakumal jannah. Kalian minta kepada Tuhan kalian al-jannah, minta surga. Wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan berlindung ya kepada Allah daripada api neraka. Kalau kalau dibaca dalam doa berarti apa? Kalian memohon kepada Tuhan kalian surga apa? Nas'alukal jannata. Berlindung dari api neraka. Ketika kita baca sebagai doa, wa na'udzubika minan nar. Oleh karena itu bacaan selama Ramadan itu yang paling baik zikir itu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sudah itu perbanyak. Kalau kita enggak sholat, enggak baca Quran, maka ini ya, ini perbanyak sudah. Kalau baca Quran kan harus punya wudhu kalau kita Kalau ini bebas, walaupun nggak punya wudhu nggak masalah. Yang penting jangan di kamar mandi, jangan dalam keadaan junub. Ya. Dan ini fungsinya menjaga lisan ini. Iya kan? Karena kalau orang puasa nggak jaga lisan, akhirnya kepelicuk. Kalau katanya orang Jawa kepelicuk, ya ngomongnya nggak bener, ngerasani atau apa. Ya, karena dalam hadis itu ada 5 perkara itu kalau dilakukan oleh seseorang pahala puasanya bisa hilang. Dan ini disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah juga oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara bisa menghilangkan pahalanya orang yang puasa. Al-kidbu, bohong. Wal ghibatu, ngerasani. Oleh karena itu jaga mulutnya ya. Sudah WA-nya libur kalau bisa. Gara-gara buka WA akhirnya ngerasani ya. Eman. Akhirnya nggak dapat apa-apa, yang dia dapat cuma apa? Lapar sama haus, nggak dapat pahala kalau udah ngerasani akhirnya. Wan namimah, adu domba. Wal yaminul kadzibah, wan nadharu bisyahwa, melihat sesuatu dengan syahwat. Oleh karena itu TV-nya libur. Ya, kadang-kadang yang dilihat di TV itu yang akhirnya menjadikan pandangan mata kita memandang dengan syahwat. Tayangan-tayangan yang membangkitkan syahwat. HP juga gitu. Kalau sudah buka HP, apalagi buka YouTube, nanti yang dilihat yang macam-macam akhirnya. Rusak, pahala puasanya hilang akhirnya. Ya. Wal yaminul kadzibah, yang terakhir sumpah palsu. Ya, oleh karena itu ini fungsinya kita dianjurkan sama Nabi banyak zikir, itu diantara fungsinya jaga lisan ini. Nah ini kan umat Islam faktanya selama ini kebanyakan baca ini kalau maghrib kurang 5 menit. Iya kan, waktunya mau takjil di musola baru baca satu nabi lemes. Ngarepe ono kurmone, ono es blewa baru maca, ambek lemes. Padahal ini bukan kalau mau maghrib saja dibaca ini. Kapan saja 24 jam selama Ramadan ini zikir yang paling dianjurkan dibaca. Pokoknya enggak sibuk sholat, enggak sibuk baca Quran, jadi perbanyak ini sudah. Kalau bisa ditambahi lagi, karena Sayyidah Aisyah itu pernah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Karena ada orang-orang tertentu itu bisa tahu, ya mungkin dari tanda-tandanya atau memang mereka hatinya bersih, kelihatan. Apa yang saya baca ya Rasulullah kalau saya tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bacaan yang paling dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kalau bisa tadi itu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu disambung dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah itu jadikan zikir kita selama bulan Ramadan nanti. Kenapa? Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Ya, mungkin malam hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya puasa bulan Ramadan yang akan datang ini serta ibadah kita selama Ramadan yang akan datang ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita untuk meraih keselamatan fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.